Hai Pip. Rajin amat pagi-pagi. Iya nih, hari Minggu harus rajin dong, harus produktif ya. Boleh ngobrol nggak sebentar? Boleh dong, bentar. Aku cuci kaki dulu ya. Kita ngobrol dalam aja yuk. Yuk. Oke, so gimana? Silakan duduk. Oke, thank you. Oke, gimana? Apa nih? Kamu mau nanya apa nih sebenarnya? Kita ngobrolin keraton, boleh nggak? Oh, tentang keraton. Yes. Agak-agak sensitif ya, tapi oke, boleh. Tapi kan ini knowledge. Oke, knowledge. Oke, aku cuma akan berbagi sesuatu yang aku tahu. Dan kalau misalnya itu mungkin akan menyinggung beberapa pihak, aku mau minta maaf dulu di awal. Yeah, sure. Dan kita berbagi informasi aja. Tapi one thing for sure, aku itu adalah mengkonsumsi keraton juga sih sebenarnya. Jadi kayak keraton enthusiast, so kita berbagi informasi tentang keraton. But I feel so excited about this one. Alright. Okay. Pertama, apa sih keraton tuh? Oke, keraton itu sebenarnya adalah tanaman endemik dari negara Asia Tenggara, di mana tanaman ini banyak banget tumbuh di Indonesia. Kalau di Indonesia tuh populer banget di Kalimantan. Oh. Kalimantan populer banget. Terus di Philippines juga, di Malaysia, di Thailand. Tapi meskipun ini sangat populer, mereka tetap punya nama-nama lokal sendiri gitu. Okay. Jadi di setiap daerah namanya beda-beda. Tapi untuk di bahasa Indonesianya itu adalah keraton gitu. Nah, yang satu lagi nih harus kita tahu, kalau keraton ini justru lucunya banyak sekali orang Indonesia yang belum tahu. Oh ya? Yang mengkonsumsi keraton ini kebanyakan kalau nggak orang lokal, zaman nenek moyang dulu nih, nenek moyangnya orang Dayak, orang asli Kalimantan, orang lokal Kalimantan yang tinggal di sana, mereka mengkonsumsi keraton, minuman, dia kayak teh jadinya. Terus sekarang sekitar 10 tahunan belakangan justru lebih sering diekspor, lebih sering diminum sama orang-orang luar, ekspatriat di luar gitu. Oh, nice. Iya. Oke, next question. Benefit buat tubuh menurut kamu apa sih keraton ini gitu? Dari benefit, sebenarnya banyak banget di internet, kita bisa lihat juga kan benefitnya. Tapi kalau misalnya kayak dari aku sendiri, dari minum keraton itu pertama kan rasanya pahit. Jadi kayak dia kalau yang nggak doyan pahit, kayaknya nggak akan suka tuh minuman itu gitu kan. Nah kalau misalnya masalah manfaatnya atau tentang benefitnya buat badan, itu yang aku dapat itu bisa kayak setara kayak kita minum teh sama minum kopi deh. Jadi kayak minum itu kayak relax, apalagi kalau minumnya panas gitu kan. Itu kayak relax aja, kayak ngebuat badan kamu tuh kayak jadi lebih tenang, istirahatnya jadi lebih enak gitu kalau dari aku sendiri ngerasa ya. Tapi kalau dia, kamu minum kopi sama teh nggak? Nope. Kamu nggak minum kopi? Sorry. Oke, jadi agak susah karena kebanyakan orang kalau misalnya doyan minum kopi sama teh dan nggak terlalu doyan manis, definitely gonna like keraton. Makasih kalau keraton gitu. Oke. Yeah. Tapi denger-denger nih ya, bukannya keraton tuh masih ilegal ya? Wow. Oke, sebenarnya ini bukan posisi aku untuk ngejawab ini sebenarnya, karena kan ini sangat sensitif dengan yang namanya undang-undang. Tapi menurut aku nggak ada salahnya kalau kita bedah sedikit tentang peraturan dari pemerintah tentang keraton. Boleh? Kita dalam yuk. Yuk. Tentang keraton ilegal sama legalnya di Indonesia. Nah, betul. Jadi sebenarnya memang ini agak-agak sensitif untuk dibahas di Indonesia karena ada beberapa orang yang bilang ini legal, ada beberapa orang bilang ini enggak kok, ini legal gitu loh. Nah, jadi just to be sure, hanya untuk meyakinkan saja, aku juga udah sempat ngelakuin beberapa riset dan nanya teman-teman yang memang mereka melakukan bisnis ini dan teman-teman yang memang
kayak sama kayak aku, kayak antusias kratom juga, mereka kayak mengkonsumsi kratom. Dan kita discuss juga tentang ini. Kalau misalnya di tahun 2019 itu BNN memang sudah menetapkan kalau kratom ini sebagai obat-obatan terlarang jenis 1. Oke, nanti kita juga akan ngobrol sebenarnya ada berapa jenis sih gitu kan. Ini dari artikel yang aku dapat, nanti akan aku cantumin juga di vlog ini. Tapi ingat ya, di tahun 2019 BNN menetapkan ini sebagai obat-obatan terlarang jenis 1. Setahun kemudian, tahun 2020 melalui keputusan Kementan Republik Indonesia nomor 104 itu ditetapkan kalau tanaman kratom sebagai tanaman obat herbal. Jadi di tahun 2019 BNN netapin ini sebagai narkotika jenis pertama, tapi di tahun 2020 Kementan Republik Indonesia justru menetapkan kalau tanaman ini adalah tanaman herbal yang bisa dikonsumsi, gitu kan. Nah, ini juga sebenarnya kayak aku bilang tadi, pertama kalau tanaman ini tumbuh banyak di Kalimantan dan dijadikan sebagai mata pencaharian sama orang lokal. Jadi kebanyakan orang lokal, khususnya di Putus Sibau itu letaknya kayak utaranya Kalimantan Barat, jadi rada atas. Kita ke Kalimantan Barat, terus di atasnya lagi itu Putus Sibau. Nah, hampir mayoritas masyarakat lokal sana itu justru mata pencaharian mereka adalah dari kratom ini. Jadi mereka kayak banyak ekspor gitu di luar, Pit, gitu. Oh ya, satu lagi. Tadi kan aku udah bilang juga tentang tahun 2019 yang BNN netapin ini sebagai tanaman obat-obatan terlarang jenis 1. Jadi ternyata aku juga penasaran sebenarnya ada berapa jenis sih gitu kan. Nah, untuk jenis yang pertama itu ada yang namanya untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi. Itu contohnya kalau kita sering dengar ada heroin, ada kokain, ada daun kokain, ada opium, sering dengar kan? Nah, itu ternyata obat-obatan terlarang jenis pertama. Alright, next question kalau gitu. Menurut kamu sendiri, kratom tuh dibutuhin nggak sih untuk dikonsumsi? Oh, oke. This is tricky. Karena kan background kamu juga konsumsi. Aku konsumsi, itu biasa aku konsumsi ya. Jadi kalau misalnya kratom itu dibutuhin apa enggaknya, aku berani bilang kayaknya itu tergantung. Karena kebutuhan setiap orang berbeda-beda, kebutuhan setiap personal itu berbeda-beda. Dan kalau misalnya aku sendiri, aku butuh karena aku suka minuman yang bukan karena efek enggak karena efek ketergantungannya, cuman kayak aku ngerasa kayak ada manfaat dari minuman itu. Dan dari segi kesehatan juga so far I feel good gitu kalau untuk mengkonsumsi kratom ini. Jadi kayak asalkan minumnya sesuai dengan dosis yang dianjurkan, tidak terlalu banyak, karena sesuatu yang dikonsumsi terlalu banyak pasti efeknya juga nggak bagus. Harapan kamu untuk kratom ini ke depan gimana nih? Oke, ini harapan ke depan ya. Kalau untuk kratom sih sebenarnya lebih ke edukasi aja sih. Jadi banyak orang yang belum tahu tentang kratom, aku juga mungkin masih belum tahu banyak hal tentang kratom. Jadi kayak kita sama-sama belajar, dan aku harap ke depannya ada yang namanya riset secara medis, dari segi medis tentang kratom ini sebenarnya gimana sih, dosis yang tepat tuh segimana sih. Kalau yang baru minum itu bagusnya 1 gelas 1 sendok kah, atau 1 gelas 2 sendok kah, atau bagaimana. Nah, terus kalau misalnya kita udah diedukasi nih, jadi kan kita tahu konsumsinya gimana, takarannya gimana, dosis yang tepat gimana. Dan aku yakin kok orang kalau udah diedukasi, dia akan pertama jauh lebih kritis, dan dia akan lebih bijak untuk memutuskan kratom dalam dosis tepat seperti apa, menurut aku ya. Oh, nice. Ya. Ya ampun, hari ini dapat ilmu baru. Thank you so much. No, thank you so much juga udah datang ke sini, dan aku seneng banget karena udah banyak juga kan dapat pertanyaan ini. Jadi ini kayak Q&A banyak banget, jadi kayak aku gabung jadi satu. Dan mungkin satu lagi aku juga mau bilang apa? Coba tebak. Apa? Konsekuensi. Oke. Mengingat kalau ini adalah topik yang cukup abu-abu di Indonesia dan di dunia bahkan, jadi mungkin konsekuensi dari kita up video ini adalah mungkin video ini akan di take down, mungkin atau enggak channel aku mungkin kayak akan di freeze untuk sementara waktu sama itu. But I'm actually ready for that gitu kan, apapun itu. Tujuan kita baik, kita berbagi informasi, dan masalah nanti ke depannya yang penting adalah kita harus cari tahu bersama ini sebenarnya gimana sih kratom kita. Oke, nice. Thank you so much for your time. Makasih juga kita. See you another time. Ya, happy Sunday. Bye.
Bye.